Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas cyber terviral di Jateng dan DIY. Nah, apakah cybernya, bentuk bagaimana? Oke, kita saksikan saja bersama. Ketika berbicara sepak bola Jateng dan DIY, kita pasti tidak luput dengan saling ngece, saling ejek ataupun cyber di media sosial dan bagaimanapun. Nah, kedua supporter bahkan kedua rivalitas di Jateng dan DIY ini sering sebelum bertanding itu melakukan cyber. Bahkan mereka itu tergolong tidak musuhan saja, mereka melakukan cyber di media sosial. Padahal jika cyber tersebut itu dilakukan oleh supporter lain, itu bisa membuat baper dan bisa membuat supporternya itu sakit hati. Nah, seperti itu kan adegannya sebenarnya berbahaya. Nah, tetapi di Jateng ini sudah menjadi kebiasaan bagi para supporternya. Nah, kita rangkum menjadi ini banyak ya sebenarnya yang viral di Jateng dan DIY itu cybernya. Nah, ini pertama-tama kita sebutkan dulu. Ini dari siapa, Cok? Ini antara supporter Persis Solo dan supporter PSIM ya. Tepatnya di tembok tulisannya Mataram Misret. Nah, ini kan video dari supporternya PSIM malah, atau mungkin oknum lah ya, oknum, kita sebut oknumnya supporter PSIM. Ini cyber dengan supporter Persis Solo di depan tembok Mataram Misret di Klaten ya. Ini kan oknum supporter PSIM ini ngice-ngice ya lah. Mataram is blue. Pasti kalian tahu lah ya yang itu. Ya, kejadian itu sungguh viral sekali, bahkan sampai di mana-mana kejadiannya, bahkan sampai di Twitter, sampai dimanapun itu pasti ketika mendengar kata itu pasti wah, supporter Solo wis paham lah, kata-kata seperti itu supporter Solo wis paham. Oknum dari supporter PSIM ini ibaratkan itu memberi serangan mental kepada supporter Solo sebenarnya, tetapi malah jadi bahan bagi supporter kota Solo sendiri. Itu malah jadi serangan balik lah, ibaratnya itu serangan balik untuk supporter PSIM sendiri. Nah, terus ada lagi dari Semarang dan Persis Solo. Nah, yang kemarin sebenarnya sudah kita bahas. Ini juga viral sekali di mana-mana. Kejadiannya itu ya kemarin itu pentolan dari supporter PSIS Semarang sendiri ini mengejek-ejek kota Solo. Liga 2 juara opo. Itu sangat viral di mana-mana. Bahkan video tersebut itu di-share oleh banyak orang ya. Bahkan itu wah, iki ngece. Padahal itu memang gojekan antara supporter Solo dan Semarang ya, memang seperti itu. Jika kalian tidak tahu gojekan supporter Solo dan Semarang ya pasti melihatnya itu baper. Wah, DC trimo. Ya memang gojekannya seperti itu. Menurut pandanganmu gojekan seperti itu gimana, Cuk? Tuh kayaknya tempatnya di Jagongan ya, atau pesta pernikahan. Ini kan yang ngomong Mas Wareng ya. Cybernya ke supporter Solo ya. Ya agak ya gitulah ya. Liga Loro juara ya Liga 1 ya. Kayak ya. Ya kayak ya ada beberapa tanggapan ya, ada yang marah, ada yang guyu. Banyak sih, ada perspektifnya beda-beda tergantung sudut pandangnya menilai video itu. Tapi kalau bagi kita sih, menurut kita ini sebuah cyber atau guyonan atau gojekan tradisi supporter Solo dan Semarang. Menurut saya bisa ditanggapi dengan santai lah ya, nggak perlu ditanggapi dengan emosi, karena ini memang sudah biasa di sosial media di manapun. Supporter Solo Semarang ini kan ya memang sering lah ya, apalagi nanti kalau bisa ketemu bisa ketemu atau pertandingan bareng, wah tambah ngeri lah. Ya betul sekali, ini sudah sangat biasa. Tinggal bagaimana kalian itu menilai dari sudut pandang mana dulu. Kalau dari kami supporter Jateng itu ya wis alah kaya ngono wis biasa banget, ibaratnya ece-ecenan kaya ngono wis hal pangananku ndak dino ece-ecenan kaya ngono kuwi. Dadi wis ora perlu baper ya, wis ben DC genti, Pak. Nek wis ngece ya DC genti. Rasa baper ndak kaya cah cilik ya, kan seperti itu. Terus ada lagi ini dari supporter PSS Sleman. PSS Sleman pernah
memberikan sewor kepada supporter Kota Solo yang pada saat itu memang terjadi geseh ya. Supporter Solo Sleman yang saat ini itu dekat, dulu itu pernah terjadi gesekan. Nah, jika dulu kalian ingat itu di tahun-tahun sekitar 2011 2012 itu terjadi gesekan antara supporter Solo dan Sleman. Nah, gesekan itu membuat supporter Sleman sendiri ini membuat koreografi yang viral dimanapun, bahkan diliput oleh One Stop Football kala itu. One Stop Football apa ya? Kita mlebu TV. Pada intinya pokoknya mlebu TV antara One Stop Football atau Galeri Sepak Bola Indonesia pada saat itu memang. Nah, supporter BCS ini membuat koreografi yang berbentuk tanda unlike, bahwa tidak menyukai klub, ya ibaratnya menyukai klub abang, wong tandane, wong unlike-nya itu warnanya merah. Nah, ini dulu pas zaman-zamannya masih ya orang-orang itu Facebookan. Nah, karena emang ini peristiwa sudah lama ya, kira-kira tahun ya kayaknya tahun sekitar 2011-an 2012-an ya. Saat itu ya Instagram sih belum sebesar ini ya, masih orang-orang banyak Facebook dan Twitter ya, terutama Facebook lah. Nah, unlike ini kan sebenarnya menunjukkan ya cyber bagi supporter Persis Solo ya saat itu ya. Itu kan dulu ya terjadi chaos antara kedua belah pihak ya. Walaupun sekarang itu ya bersyukurlah bisa berdamai, bisa satu stadion, bisa bernyanyi bareng ya. Kita harapkan juga nanti supporter Jateng DIY juga bisa begitulah ya, nggak ada bentrok-bentrokan atau gimana. ya betul. Nah, supporter Jateng dan DIY memang seperti itu ya. Awalnya terlihat seperti geger geden. Awalnya seperti terlihat wah ini bakal bentrok gede, bakal bisa lama. Tetapi pada dasarnya supporter Jateng dan DIY itu ketika bentrok itu tidak bisa lama-lama ataupun tidak bisa suwe-suwenan. Mesti tetap kangen seduluran, kangen konconan. Nah, seperti itu kalau supporter Jateng dan DIY itu. Nah, ini ada lagi yang viral antara supporter PSS Sleman lagi dan supporter PSM Jogja. Nah, supporter PSS Sleman itu kan udah. Nah, ini supporter PSM Jogja membuat spanduk yang bertuliskan pada saat itu di Stadion Bantul, PSS Sleman sepele. Wah, PSS sepele. Kata-kata sepele itu sampai sekarang itu viral di mana-mana ya. Apalagi ketika ada timnya bertanding atau apa itu mesti wah sepele. Nah, kata-kata sepele ini dibuat oleh supporter Brajamusti pada saat itu untuk menyewor mental dari klub PSS Sleman sendiri yang pada saat itu melakukan derby DIY yang kala itu di Stadion Sultan Agung Bantul. Nah, kata-kata sepele ini viral sampai di mana-mana, sampai wah bate koyo kata-kata harian lah saya sepele nuk kowe iki nuk. Nah, ibaratnya seperti itu. Oh iya ya, itu kejadian dulu derby DIY itu kan pertandingan luar biasa lah ya. Ya mungkin pada akhirnya kan di pertandingan leg kedua di Stadion Maguwarjo tanpa penonton ya. Ya kita kan melihat itu kalau kalau di masa pandemi ini kayak kita remember era-era derby itu kan kayaknya enak loh, kangen loh. Pengen banget aku sumpah, kangen nih stadion, kangen. Wah, iya lah. Walaupun ya dulu terjadi gesekan yang parah sih pas kejadian derby Jogja itu ketika supporter PSS Sleman away ke Bantul atau istilah Trabas Bantul, walaupun saat itu dihentikan oleh pihak keamanan ya, tapi memang ya kemenangan untuk PSIM Jogja saat itu, kemenangan berharga ya. Ada yang viral lagi antara pertandingan PSS Sleman dan PSIM Jogja pada saat itu. Ya kali ini sebornya yang viral itu lebih menekan ke para pemainnya, yaitu pemainnya itu ada Hendika Arga yang pada saat sebelumnya itu memperkuat PSIM Jogja terus. Lalu Hendika Arga ini menyeberang ke rival yaitu PSS Sleman. Seperti kasusnya di klub sepak bola luar negeri ya, yang pada saat itu ya pindah klub rivale gitu kan, seperti wah ini wes pengkhianatan terbesar bagi para supporternya, ibaratkan seperti itu. Nah, ini gimana Cuk menurut pandanganmu Cuk? Nah, kekecewaan supporter PSIM terhadap berpindahnya Hendika Arga ke PSS Sleman ya, itu kan kejadiannya kan
tahun 2018. Nah, apalagi Hendika Arga ini juga sebelumnya mencetak gol ya ke gawang PSS Sleman saat derby Jogja. Ini kan sebuah kekecewaan besar, akhirnya kan berdampak kepada supporter PSM yang sangat kecewa dengan memasang spanduk. Spanduknya itu di Wisma PSM ya. Rasah Bali li, omahmu duning kini. Nah, dengan dibalik fotonya dan dicoret. Nah, ini kan miris ya. Mungkin ini kan cyber bagi pemain agar tidak berpindah ke rivalnya. Mungkin boleh pindah kemana saja, tapi mungkin jangan sampai ke rivalnya. Itu mungkin maksud dari supporter PSM. Ya betul sekali. Nah seperti itu, gimana ya menurut pandanganku ya hal biasa lah ketika pemain itu menyeberang ke tanah rival. Pemain itu kan sebenarnya profesional, mereka itu juga mementingkan gaji. Saya itu masih belum yakin ketika pemain Indonesia itu bermain dengan hati, itu saya juga masih belum yakin. Memang karena itu mereka ya mementing gaji, ya profesional, ya kerja biasa nih, makanya pindah ning diwa ya wis gas gitu. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.